Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Fadil Baring Rasna, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai mengenal e-commerce, eh, yaitu tugas dari mata kuliah e-commerce yang diampu oleh dosen Pak Feni Supriyadi, SMN. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Afrianto Putra Pratama, sekaligus ketua kelompok. Selanjutnya ada Bio Alamanda, saya sendiri Fadil Bahrain Rasna, dan selanjutnya ada Azrian Yusuf. Di mengenal e-commerce ini kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama sejarah singkat e-commerce dunia, sejarah singkat e-commerce Indonesia, definisi e-commerce, dampak e-commerce, konsep e-commerce, manfaat e-commerce, jenis-jenis e-commerce secara universal, dan juga model e-commerce Indonesia. Nah, kita mulai yang pertama yaitu sejarah singkat e-commerce. E-commerce sendiri itu di dunia dimulai dari kemunculan internet awal mulanya. Yang internet sendiri awalnya juga merupakan koperasi komputer yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sampai pada tahun 1969 ada sebuah kelompok peneliti di Departemen Pertahanan Amerika berhubungan dengan 4 ahli komputer di UCLA, Stanford Research Institute, Universitas Utah, dan Universitas California di kota Santa Barbara untuk menciptakan jaringan guna untuk berkomunikasi antar satu dengan yang lain mengenai program pemerintah. Nah, seiring berjalan dan kerjasama jaringan antara militer dan kaum pendidik dan eksperimen NASA juga mengenai jaringan komputer, jaringan pun sudah bisa mulai terhubung dengan yang lain, satu dengan yang lain. Inilah awal dari internet. Nah, lalu seiring berkembangnya teknologi informasi, internet itu memiliki banyak keunggulan dan daya tarik. Seperti misalnya dalam hal kenyamanan, kecepatan data, sumber informasi, dan teknologi yang potensial dan lainnya. Nah, maka dalam hal bisnis juga, internet itu mulai menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis, berupa digital marketing atau yang kita kenal sekarang dengan e-commerce. Selanjutnya penerapan e-commerce bermula itu dari tahun 1970-an dengan adanya inovasi semacam electronic fund transfer atau EFT yang saat itu sangat terbatas pada perusahaan berskala besar dan kemudian berkembang menjadi EDI, yaitu Electronic Data Interchange. Bermula dari transaksi keuangan menjadi transaksi ke proses transaksi lainnya yang membuat perusahaan lain ikut serta seperti jasa, manufacturing, retail, dan juga jasa lainnya. Kemudian berkembang lagi aplikasi lain yang memiliki jangkauan dari trading saham sampai ke reservasi perjalanan yang disebut dengan aplikasi telekomunikasi. Selanjutnya sejarah singkat e-commerce di Indonesia. Nah, sejarah e-commerce di Indonesia itu dimulai dari pada tahun 1996, di mana dengan Dinet sebagai perintis transaksi online pada awalnya. Wahana transaksi berupa mall online yang disebut D-Mall atau diakses lewat D-Mall telah menampung 33 toko online atau merchant dan saat ini sudah berkembang kepada transaksi jual beli online dalam toko online. Nah, dari awalnya Dinet itu dia semakin berkembang dan selanjutnya sudah ada toko-toko jual beli online seperti Shopee, Lazada, ada Tokopedia, terus Bukalapak, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada definisi e-commerce. Nah, definisi e-commerce sendiri yaitu perdagangan elektronik yang berasal dari bahasa Inggris dari 2 kata yaitu e yang artinya elektronik dan juga commerce yang artinya perdagangan. Nah, ya. Lalu bila diartikan di bahasa Indonesia menjadi elektronik perdagangan, yang disimpulkan bahwa e-commerce adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Menurut para ahli sendiri yaitu Mariza Arvina dan Robert Markwang, e-commerce atau yang
biasa dikenal dengan e-com, dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang menyediakan layanan get and deliver. Oke, dampak e-commerce. E-commerce mempunyai beberapa dampak positif maupun negatif. Berikut ini beberapa dampak e-commerce terhadap individu, masyarakat, dan negara. Yang pertama, dampak e-commerce terhadap individu. Yang pertama, dampak positif. Poin pertamanya, mempermudah setiap pengguna e-commerce untuk berinteraksi dengan jutaan pengguna internet di dunia ini, sehingga dapat mempromosikan dagangannya dengan cepat. Yang kedua, promosi yang sangat cepat dan hemat bagi para pedagang yang menggunakan e-commerce. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan setiap orang untuk berbelanja semakin efisien, di mana dan kapan saja. Dengan sekali klik dapat membeli apa saja. Dampak negatif, setiap individu semakin memanjakan dan memungkinkan peningkatan kemalasan bagi orang-orang yang malas berbelanja. Yang kedua, tingkat keamanan yang tidak 100% aman, sering terjadinya tindakan penipuan terhadap konsumen. Terkadang, poin ketiga, terkadang etalase produk yang ditampilkan tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, berhati-hati dalam memilih barang. Yang keempat, terkadang terkendala dalam proses verifikasi dan proses pengiriman barang, di mana kita harus menunggu lama untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Dampak e-commerce terhadap masyarakat. Dampak positifnya yaitu masyarakat mendapat, poin pertama, masyarakat mendapat lahan pekerjaan dan dapat membuka usaha sendiri, sehingga ini berdampak baik bagi masyarakat, khususnya mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua, masyarakat dapat mengikuti perkembangan pasar yang sedang terjadi sehingga membuat banyaknya variasi yang terjadi. Yang ketiga, yang biasanya harus sewa toko di dunia nyata, dengan adanya e-commerce, masyarakat dapat membuka toko di dunia maya. Dampak negatifnya yaitu secara langsung maupun tidak langsung pasti adanya persaingan sesama pedagang di dunia maya. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan e-commerce dapat dijadikan modus-modus baru dalam dunia kriminal bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, kurangnya interaksi langsung antara pedagang dan konsumen. Interaksi terjadi hanya sebatas komunikasi via chatting, email, telepon, dan lain-lain. Dampak e-commerce terhadap negara, yaitu dampak positifnya. Poin pertama, negara mendapatkan banyak keuntungan untuk berbagi macam pajak penjualan dan pajak investor impor produk. Yang kedua, taraf ekonomi negara meningkatkan karena jika suatu negara sudah mempunyai produk berkualitas dan banyak digemari, maka akan banyak masyarakat, terutama masyarakat luar negeri yang ingin membeli produk tersebut. Dampak negatifnya yaitu negara sering dirugikan oleh produk hasil ilegal dan berbagai macam aktivitas penggelapan barang yang terjadi dalam bisnis e-commerce. Yang kedua, negara akan mendapatkan pencemaran nama baik apabila terdapat oknum penjualan dalam negeri yang memalsukan ataupun melakukan aktivitas e-commerce. Konsep e-commerce. E-commerce mempunyai 5 aspek. Konsep dasar yaitu automation bisnis, proses sebagai pengganti proses manual. Streamlining atau integration, proses terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Yang ketiga, publishing, kemudian berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Yang keempat, interaction, pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan humor error. Yang kelima, transaction, kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran. Selanjutnya, manfaat e-commerce. Perkembangan e-commerce di dunia maupun di Indonesia bertumbuh dengan sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa e-commerce mempunyai beberapa manfaat dibandingkan dengan market konvensional ataupun pasar tradisional.
Adapun manfaat dari e-commerce yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat e-commerce bagi pemilik usaha. Pertama, penjual global. Dengan adanya e-commerce, memungkinkan sebuah perusahaan atau memilih usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumer yang lebih banyak dikarenakan sifat dari web itu sendiri. Dengan kata lain, perusahaan dapat mengcover pasar yang lebih luas. Contoh perusahaan sepatu yang ada di Amerika maupun Australia dapat menjual produknya di Indonesia tanpa harus membuka toko baru di Indonesia. Yang kedua, pengaruh infrastruktur perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang penjualan ataupun distribusi. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, banyak e-commerce yang tetap membuka gudang penyimpanan ataupun produksi di berbagai negara untuk mempermudah konsumen dalam shipping barang. Yang ketiga, pengurangan biaya perusahaan atau meningkatkan keuntungan bersih. Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dan menurunkan biaya operasional perusahaan. Yang keempat, pengurangan harga produk. Dengan adanya e-commerce, harga barang dapat ditekan semurah mungkin dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat di atas sehingga konsumen lebih tertarik membeli dan jangkauan juga semakin luas dari berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, manfaat e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, menghemat waktu. Dengan adanya e-commerce, konsumen dapat menghemat waktu mereka dalam belanja dikarenakan tidak perlu ke tokonya langsung, cukup buka websitenya, cek barang, dan kemudian pesan barang, maka akan terkirim. Yang kedua, pembelian lintas wilayah. Dengan adanya e-commerce, kita mampu membeli barang atau jasa dari luar negeri. Anda tanpa harus ke luar negeri. Contoh, seseorang dapat memesan sepatu Nike super original dari USA tanpa harus ke Amerika. Yang ketiga, barang atau jasa semakin murah. Ini manfaat e-commerce yang betul-betul terasa oleh konsumen. Hal ini dikarenakan manfaat e-commerce bagi perusahaan sehingga biaya operasional pemilik usaha berkurang sehingga mereka mampu memberikan harga yang lebih murah. Yang keempat, konsumen mampu membandingkan lebih akurat. Dengan adanya e-commerce, khususnya berbasis online, konsumen mampu membandingkan banyak produk sekaligus, tinggal klik, berbeda dengan toko biasa yang harus berjalan ke beberapa tempat sekaligus, apalagi yang berbeda toko. Dengan adanya e-commerce, kita tinggal buka komputer dan cek berbagai harga barang di berbagai toko online, cari yang murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrian Yusuf akan melanjutkan presentasi materi bab 1, yaitu jenis-jenis e-commerce secara universal. E-commerce itu perdagangan elektronik. Adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Namun kini e-commerce telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari fungsi sampai jenis-jenis e-commerce yang berbagai macam. Setidaknya ada 7 jenis dasar e-commerce atau bentuk bisnis e-commerce dengan karakteristik berbeda. 1. Yaitu business to business. 2. Business to consumer. 3. Consumer to consumer. 4. Consumer to business. 5. Business to administration. 6. Consumer to administration. 7. Online to offline. 1. Business to business. E-commerce meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Umumnya, e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI, yaitu Electronic Data Interchange, dan email dalam proses pembelian barang dan jasa. Informasi dan konsultasi atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. ID adalah proses transfer data yang terstruktur,
dalam format standar yang disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Contohnya seperti website e-commerce B2B adalah Daisy dan Raleigh. 2. Business to consumer adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasanya dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti. Jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website serta banyak toko virtual bahkan mall internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Jika dibandingkan dengan transaksi retail tradisional, konsumen biasanya memiliki lebih banyak informasi dan harga yang lebih murah, serta memastikan proses jual beli barang hingga pengiriman yang cepat. Beberapa website di Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah Bineka, Berrybenka, dan Tiket.com. Jenis e-commerce ini biasa digunakan oleh penjual atau produsen yang serius menjalani bisnis dan mengalokasikan sumber daya untuk mengelola situs sendiri. 3. Consumer to consumer, yaitu merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C adalah website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Lamido. Di sana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website yang telah ada. Namun ada juga website yang menerapkan jenis C2C dan mengharuskan penjual terlebih dulu menyelesaikan proses verifikasi seperti belanja dan LEV-nya. 4. Consumer to business C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut. Contohnya seperti sebuah website di mana desainer website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih salah satu yang dianggap paling efektif. Platform lain yang umumnya menggunakan jenis e-commerce ini adalah pasar yang menjual foto bebas, royalty, gambar, media, dan elemen desain seperti www.stockphoto.com. 5. Business to administration B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan khususnya di bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum dan register, dan lainnya. Jenis e-commerce ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan investasi yang dibuat melalui e-government atau pihak pemerintah. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah www.pajak.go.id, www.allianz.com, dan www.bpjsonline.com. Di sana perusahaan dapat melakukan proses transaksi atas jasa yang mereka dapatkan langsung kepada pihak administrasi publik. Perusahaan diharuskan untuk mengisi sejumlah persyaratan terlebih dahulu sebelum mendapatkan layanan dan baru diteruskan dengan proses transaksi. 6. Consumer to administration. Jenis ini meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contohnya area yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah pendidikan, penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh, dan lainnya. Jam sostek, penyebaran informasi, pembayaran, dan lainnya. 3. Pajak, pengajuan pajak,
pembayaran pajak, dan lainnya. Kesehatan, itu janji pertemuan, informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan, kesehatan, dan lainnya. Contoh penerapannya sama dengan, hanya saja pembedanya ada pada pihak individu administrasi publik dan perusahaan administrasi publik. Model B2A dan C2A sama-sama terkait dengan gagasan efisiensi dan kemudian penggunaan layanan yang diberikan untuk masyarakat oleh pemerintah, juga dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Yang 7, online to offline adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. Online to online offline mengidentifikasikan pelanggaran di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Walaupun sudah banyak kegiatan retail tradisional dapat digantikan oleh e-commerce, ada unsur dalam pembelanjaan fisik yang direplika secara digital. Namun ada potensi integrasi antara e-commerce dan belanja retail fisik yang merupakan inti dari jenis online to offline. Hanya karena ada bisnis tertentu yang tidak memiliki produk untuk dipesan secara online, bukan berarti internet tak dapat memainkan perannya dalam hampir semua bisnis. Contohnya seperti sebuah pusat kebugaran tidak akan bisa didirikan di ruang tamu rumah Anda. Namun dengan menggunakan layanan online to offline yang disediakan perusahaan seperti Groupon, INC, pusat kebugaran tersebut bisa menyalurkan bisnis offline-nya menjadi online. Beberapa perusahaan besar yang dipertumbuhkan yang cepat seperti Uber dan Airbnb juga menjalankan bisnis mereka dengan jenis online to offline. Beberapa website Indonesia yang menerapkan jenis online to offline adalah Kudo dan Matahari Mall. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan retail besar di Amerika, Walmart, kini melalui website seperti tersebut Anda bisa masuk ke dalam toko, mengambil dan membayar barang yang dibeli, bahkan mengembalikan barang yang ketika terjadi kesalahan. Penjelasan tentang e-commerce. Model e-commerce di Indonesia. Berikut ini adalah 5 model bisnis yang diusung oleh pelaku bisnis e-commerce di Indonesia. 1. Classifieds atau listing atau iklan baris. Jika Anda sering melakukan pembelian online dengan cara ketemuan atau COD, cash on delivery, melalui sebuah situs, itu artinya Anda sedang menjalankan model bisnis e-commerce iklan baris atau listing. Untuk mengenali situs e-commerce yang berkonsep iklan baris ini, kita bisa melihatnya dari 3 hal. Pertama, tidak adanya transaksi jual beli yang difasilitasi oleh situs e-commerce. Ini karena penggunanya lah yang akan melakukan transaksi tersebut. Ciri kedua adalah adanya fasilitas gratis dari pihak pengelola situs e-commerce bagi siapapun yang akan menjual barangnya. Ciri ketiga adalah barang yang dijual kebanyakan barang bekas atau second. Toko bagus dan berniaga yang telah diakuisisi oleh X serta kasus dengan produk menjual belinya merupakan contoh situs iklan baris yang terkenal di Indonesia. Melalui situsnya, pengguna bisa memanfaatkan beberapa layanan jual beli dengan tidak mengharuskan penggunaannya untuk menggunakan fasilitas rekening bersama atau escrow. Yang kedua, marketplace C2C, consumer to consumer, merupakan model e-commerce yang juga akan memfasilitasi penggunaannya dalam bertransaksi jual beli secara online. Selain juga mempromosikannya, model e-commerce ini akan menampak dari kegiatan jual beli yang dilakukan penjualan dengan menggunakan rekening pihak ketiga atau escrow perusahaan marketplace tersebut. Lalu transaksi sendiri akan berjalan dari barang yang telah dikirim dan diantar ke pembeli melalui jasa kurir hingga kemudian uang diterima penjual. Namun jika barang belum sampai ke pembeli, maka uang pun akan tersimpan sementara di rekening pihak ketiga. Beberapa situs marketplace bermodel C2C adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Namido. Untuk marketplace belanja dan Elevania,
sendiri masih mengharuskan penjualan untuk menyelesaikan proses verifikasi terlebih dahulu. Marketplace C2C seperti ini akan memperoleh pendapatannya dari layanan penjual premium, iklan premium, dan komisi terhadap setiap transaksi. Yang ketiga, shopping mall. Jika marketplace belanja di Electronia merupakan bisnis C2C dengan adanya proses verifikasi, maka Blibli merupakan shopping mall yang para penjualnya diseleksi dengan proses yang lebih ketat. Shopping mall memang memiliki kesamaan di beberapa hal dengan C2C, namun indikator yang bisa menandai perbedaannya adalah di shopping mall hanyalah penjual yang telah mempunyai brand ternama yang bisa berjualan. Keuntungan bisnis e-commerce shopping mall ini diperoleh dari komisi hasil penjualan. Yang keempat, toko online B2C, business to consumer. Kalau diketahui penjual yang ada pada kegiatan transaksi adalah berasal dari pihak pemilik bisnis tanpa perantara, maka bisa dipastikan bahwa model bisnis e-commerce ini adalah B2C. Dengan sebuah toko online dan website yang dimiliki bisnis, maka bisnis model ini pun akan bisa langsung berjalan. Lazada, Bineka, Berimbeka, dan Bilna merupakan beberapa contoh toko online B2C di Indonesia. Kelebihan yang bisa didapat dari bisnis B2C ini adalah keuntungan dari profit penjualan barang yang 100% dapat dinikmati sendiri. Yang kelima, toko online, media sosial, dan instan messaging. Keberadaan media sosial dan instan messaging yang menggeliat di Indonesia banyak dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk berjualan online. Maka dari itu, kemudian muncullah model bisnis e-commerce, toko online, media sosial, dan IM, seperti Facebook, Instagram, BBM, Line, dan lain-lain. Model bisnis ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kepopuleran follower atau jalinan temannya untuk mempromosikan produk. Penghasilan dari toko online seperti ini pastinya datang dari produk yang telah laku dijual. Meskipun terlihat sangat mudah, praktis, dan hebat biaya, namun model bisnis ini memiliki kelemahan pada tampilan toko online yang menonton dan tak dinamis. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kemampuan untuk mengubah template atau desain yang telah ditentukan oleh pihak media sosial dan IM. Sekian dari presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.